Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gunawan. Video ini saya buat dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah dari Koperasi dan UKM. Hari ini saya ingin menanggapi dari pertanyaan, dalam mewujudkan pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia, hal apa saja yang akan Anda lakukan? Untuk yang pertama, saya akan mengadakan pendidikan dan pelatihan. Jadi, meningkatkan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota koperasi dan pelaku UKM agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam manajemen bisnis, pemasaran, serta keuangan. Yang kedua, dengan memperbanyak akses keuangan. Memperluas akses keuangan dengan memperkuat lembaga keuangan mikro, memberikan dukungan kepada lembaga keuangan yang sudah ada, dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan pelaku koperasi dan UKM. Yang ketiga, dengan adanya infrastruktur digital, yaitu mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung transaksi dan pemasaran online bagi koperasi dan UKM. Lalu menyediakan pelatihan digital juga untuk memastikan bahwa pelaku usaha ini memiliki keterampilan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, regulasi yang mendukung, yaitu meningkatkan regulasi yang mendukung pembentukan operasional dan perkembangan koperasi dan UKM. Dan yang kedua, ada menyederhanakan proses perizinan dan mengurangi birokrasi untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Yang kelima, ada kerjasama antara pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan ini dapat menghasilkan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan koperasi serta UKM di Indonesia. Yang keenam, dengan adanya pemasaran dan promosi. Apa aja sih? Jadi kayak mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan visibilitas koperasi dan UKM di pasar lokal maupun internasional. Lalu ada mendorong kolaborasi antara pelaku usaha kecil untuk memperkuat daya saing bersama. Yang ketujuh, ada dukungan penelitian dan inovasi, yaitu kita memberikan dukungan untuk riset dan inovasi di sektor koperasi dan UKM untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk dan layanan juga. Yang kedelapan, ada program kemitraan. Dengan membangun program kemitraan antara koperasi atau UKM ini dengan perusahaan besar untuk mendukung pertumbuhan dan penguatan jaringan pasokan. Yang kesembilan, ada pemberdayaan perempuan. Jadi pemberdayaan di sini itu maksudnya mendorong partisipasi perempuan dalam koperasi dan UKM melalui program ini. Jadi perempuan itu bisa membangun, atau jika dia emang gak kerja jadi ibu rumah tangga, biasanya bisa ikut pelatihan-pelatihan UKM kayak gini. Yang ke-10, ada pengawasan dan evaluasi. Dengan menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan berkelanjutan dan efektivitas program-program pengembangan koperasi dan UKM. Selain itu, adanya keterlibatan aktif dari semua pihak terkait termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan juga masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia. Lalu ada juga langkah strategis yang dapat diambil untuk mewujudkan pengembangan koperasi di Indonesia, yaitu dengan pemasaran dan branding. Jadi kita bisa mendorong strategi pemasaran yang kuat dan membantu koperasi serta UKM untuk membangun merek dan reputasi mereka dengan baik. Lalu ada dukungan ekspor, seperti kita juga harus memberikan dukungan bagi koperasi dan UKM untuk mengakses pasar internasional dengan memfasilitasinya proses ekspor dan juga memberikan informasi tentang tuntutan pasar global. Terus ada juga konsultasi bisnis. Dengan menyediakan layanan konsultasi bisnis ini diharapkan bisa membimbing koperasi dan UKM dalam mengambil keputusan yang strategis. Lalu selanjutnya ada program Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu dia mendorong perusahaan besar untuk melibatkan diri dalam program CSR yang mendukung
koperasi dan UKM sebagai upaya memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Terus juga ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Fungsinya apa sih? Buat melakukan pemantauan dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap program-program pengembangan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai UKM serta koperasi ini sesuai gitu. Terus dengan menggabungkan strategi-strategi ini dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan koperasi dan UKM serta memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih, itu adalah pendapat saya mengenai dalam mewujudkan pengembangan koperasi dan UKM di Indonesia yang akan saya lakukan. Sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.